Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Mr. Agus, di channel saya Wista Warna. Nah, hari ini saya kedatangan sebuah laptop baru lagi, kali ini dari brand yang belum pernah saya review, yaitu Lenovo. Dan tidak tanggung-tanggung, saya kedatangan sebuah laptop yang sangat premium dari Lenovo. Laptop apakah ini? Bagaimana fiturnya? Sejauh mana performanya? Simak video ini selengkapnya. Oke, perkenalkan, ini adalah sebuah laptop convertible dari Lenovo, lebih tepatnya yang bernama Lenovo IdeaPad Flex 5i yang dipersenjatai oleh Intel Core i7 generasi 11. Jadi laptop ini adalah sebuah laptop premium yang didesain khusus oleh Lenovo untuk para pebisnis dan kalangan profesional yang membutuhkan laptop convertible yang mana bisa diubah menjadi tablet ataupun bisa digunakan sebagai laptop. Kita akan bahas mulai dari bagian desainnya. Oke, dari sisi desain, laptop ini terlihat seperti laptop yang sangat elegan dan merupakan ciri khas daripada Lenovo, yang mana desain dari laptop ini sangat simple dan sederhana. Di bagian cover dia sudah menggunakan aluminium, namun di bagian pamrest dan lainnya hanya menggunakan plastik polikarbonat. Di bagian cover terlihat ada sebuah logo Lenovo, tulisan Lenovo di bagian pojok kanan atasnya, dan di bagian dalamnya terlihat tulisan Lenovo lagi di sebelah pojok kanan bawahnya. Jadi desain ini cukup simpel bagi semua kalangan, namun simple ini malah membuat elegan, dan tentunya laptop ini diperuntukkan oleh kalangan orang yang mobilitasnya tinggi, sehingga dengan bobot 1,65 kg saja akan dengan mudah untuk dibawa kemana-mana. Dengan dimensinya berada di 32 cm untuk panjangnya, dan lebarnya ada di 21 cm, dan ketebalannya hanya di 1,79 cm, membuat laptop ini sangat mudah tentunya dibawa ke manapun ketika kalian ingin bekerja di luar rumah. Kita beranjak ke bagian layar. Di sini layarnya sudah menggunakan layar beresolusi Full HD 1920 x 1080 pixel dengan panel IPS yang berrepresent 60 Hz tentunya, karena ini bukan untuk segmen gaming, dengan layar yang glossy dan sudah mendukung touchscreen, sehingga laptop ini sangat enak jika digunakan dalam mode tablet. Dengan tingkat kecerahan standar yaitu 250 nits dengan akurasi warna 68% sRGB atau setara 45% NTSC, bagi para pekerja profesional ini sudah menampung segala kebutuhan yang diinginkan. Lanjut ke bagian speakernya ini sangat bagus karena memang sudah ditempatkan di bagian atas sehingga langsung menembak ke atas, dan juga sudah menggunakan speaker yang sudah stereo dengan didukung oleh aplikasi audio Dolby Atmos bagi yang biasa menggunakan headset, sehingga suaranya akan lebih bagus terdengar ketika menggunakan headset. Selain itu juga dengan speaker yang sudah berada di sebelah kanan dan kiri keyboard ini membuat permukaan daripada laptop ini tidak akan menjadi pengaruh bagi suara atau kualitas speaker tersebut. Suaranya tidak terlalu lantang, namun setidaknya sudah lebih baik dari laptop-laptop di kelasnya. Di sini sudah ada kamera standar bagi semua laptop, yaitu dengan resolusi 720 pixel 16:9 dengan fps sampai 30. Bagusnya adalah jika kamera ini digunakan untuk take video, di sini sudah ada fitur yang namanya digital video stabilization. Jadi ini bisa lebih baik ketika menggunakan video, sehingga mengurangi getaran-getaran yang terjadi atau guncangan-guncangan terjadi ketika saat take video. Nah, satu hal yang mungkin tidak ada di sebagian besar laptop di bagian kameranya adalah privasi shutter. Jadi di sini sudah ditempatkan privasi shutter yang mana kalian bisa mematikan kameranya dengan menggeser privasi shutter yang ada, sehingga secara teknis kameranya akan mati atau off dan tidak berfungsi. Jadi terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan apabila
hal-hal seperti pembajakan kamera terjadi. Dari sisi penyimpanan, Lenovo sudah memberikan SSD NVMe sebesar 512 GB dengan kecepatan write-nya ada di 1823 MB per second dan read-nya ada di 2490 MB per second. Tentunya SSD dengan kecepatan ini sudah sangat baik dan akan mendukung kalian ketika membuka aplikasi ataupun dalam saat proses booting daripada laptop ini. Sayangnya, kelemahannya di sini adalah tidak adanya slot SSD tambahan ataupun SSD SATA yang bisa mengupgrade sisi penyimpanan daripada laptop ini. Pada bagian keyboardnya, di sini Lenovo memang jagonya karena hampir semua laptop tidak mampu menyaingi kenyamanan saat menggunakan keyboard daripada Lenovo. Di sini Lenovo menggunakan keyboard yang sangat nyaman dengan travel distance-nya yang cukup dalam dan tombolnya yang cukup besar, kecuali tombol panah atas dan bawahnya yang mungkin sedikit diperkecil oleh Lenovo guna membuat semua space-nya itu tercukupi untuk semua tombol. Selain itu juga bagusnya adalah Lenovo juga sudah memberikan tombol power yang mana tombol powernya sudah memisah dari keyboard dan malah ditempatkan di tempat yang hampir tidak biasa dari semua laptop lainnya. Di sini Lenovo menempatkan tombol powernya yang berada di sebelah kanan di sebelah slot SSD card, yang mana merupakan salah satu terobosan baru yang mungkin bisa ditiru oleh brand-brand lainnya. Selain itu juga kita bisa lihat dari sisi touchpadnya di sini sangat nyaman permukaannya dan bisa mendukung multitouch gesture sampai 4 jari. Mungkin kelemahannya di sini tidak adanya dedicated button untuk klik kanan dan klik kiri. Namun bagi saya ketika saya menggunakan touchpad ini hampir tidak ada keluhan karena apa? Travel distance untuk klik kanan dan klik kirinya juga sangat nyaman dan sangat mudah untuk digunakan serasa menggunakan tombol dedicated button. Jadi ini adalah masalah pembiasaan bagi beberapa orang yang memang tidak terbiasa menggunakan touchpad yang tidak ada klik kiri dan klik kanannya atau dedicated buttonnya. Bagian I/O port di sini saya rasa cukup lengkap. Ini merupakan sebuah terobosan yang sangat baik dari Lenovo, yang mana Lenovo bisa mengemas sebuah laptop convertible yang setipis ini dengan tetap memperhatikan bagian I/O portnya yang sangat-sangat lengkap. Di sini bisa kita lihat di bagian sebelah kanan ada dua USB Type A dan slot SD card reader dengan tombol power, yang mana kedua slot USB Type A tersebut yang bisa mendukung fitur always on yang bisa digunakan untuk meng-charge smartphone maupun tablet yang kalian gunakan. Selain itu juga bisa digunakan untuk mengisi daya laptop maupun tablet ketika laptop tersebut dalam keadaan sleep, hibernation ataupun off, sehingga ini bisa digunakan sebagai power bank jadinya ya. Adanya slot SD card reader juga akan menjadi nilai tambah bagi laptop ini karena apa? Hampir sebagian besar brand sekarang tidak menyematkan SD card reader sehingga mempersulit bagi para fotografer yang ingin mentransfer filenya menggunakan SD card reader ke sebuah perakhiran seperti laptop. Namun Lenovo masih tetap memberikan SD card reader yang sangat-sangat dibutuhkan bagi para fotografer. Dan di sebelah sisi kirinya ada DC in, ada lampu indikator charger, HDMI, USB Type-C, audio jack combo 3,5 mm. Dan di sini bagusnya Lenovo memberikan dua buah tipe charger, yang mana chargernya bisa menggunakan DC in ataupun bisa menggunakan USB Type-C, karena kebetulan charger yang diberikan oleh Lenovo sudah mendukung USB Type-C. Lenovo membekali laptop ini dengan baterai berkapasitas 52 Wh dengan adapternya 65 Watt, yang mana ditanamkan dengan prosesor dengan TDP maksimal 28 Watt. Maka laptop ini saya rasa bisa digunakan selama 8 jam pemakaian, sehingga cocok bagi kalangan profesional maupun eksekutif muda yang membutuhkan laptop yang bisa digunakan dalam 1 hari kerja. Dengan keunggulan lainnya yaitu Lenovo Vantage yang sudah menyediakan fitur rapid charge. Tentunya ini adalah sebuah keunggulan yang sangat
baik dari brand Lenovo yang belum bisa disaingi oleh brand-brand lainnya. Karena dengan fitur rapid charge di situ kita bisa mengisi daya laptop ini dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 1,5 jam. Hal ini merupakan suatu keunggulan yang belum bisa disaingi oleh brand-brand lain. Lubang intake daripada laptop ini ada di bawah, yang mana berupa grill-grill kecil berbentuk persegi panjang dengan arah exhaustnya berada di bagian atas keyboard atau di belakang layar, yang mana ini cukup untuk mendinginkan prosesor Tiger Lake 4 core 8 thread, yaitu Intel Core i7 1165 G7. Nah, biasanya laptop kelas bisnis seperti ini memiliki segudang fitur yang sudah kalian lihat dengan mudah, yang mana bisa dijadikan tablet. Namun tidak hanya itu saja fitur yang disematkan oleh Lenovo di laptopnya ini. Yang pertama bisa kita lihat dan paling mudah di bagian fingerprintnya. Di sini kita lihat ada fingerprint untuk menambah keamanan daripada laptop ini. Habis itu juga adanya infrared kamera yang bisa digunakan untuk foto stereo, dan selanjutnya adanya kamera shutter yang bisa menutupi kamera secara teknis sehingga menghindari kita dari hal-hal tidak diinginkan. Selain itu juga dari layarnya yang sudah mendukung fitur touchscreen sehingga sangat nyaman digunakan untuk dalam mode tablet, dan sudah diberikan stylus pen langsung di paket penjualan yang mana bisa kita gunakan untuk membuat sketsa dan lain hal sebagainya. Laptop ini juga sudah bisa diputar hingga 360 derajat sehingga bisa menggunakan model tablet secara penuh. User juga akan dimanjakan saat menggunakan laptop ini karena stylus pennya juga sudah sangat nyaman untuk digunakan, dan sudah disediakan fitur Lenovo Pen Setting yang mana bisa kita gunakan untuk mengatur stylus pen yang diberikan, baik itu tombol-tombol yang ada di stylus pen. Selain itu juga fitur lainnya adalah yang hampir ada di semua laptop premium brand Lenovo, yaitu Lenovo Vantage. Aplikasi Lenovo Vantage ini adalah aplikasi yang mampu digunakan untuk mengontrol segala komponen laptop ini, baik itu dari segi penggunaan RAM, penggunaan memori atau penyimpanan, terus bagaimana kinerja prosesor dan status garansi daripada laptop ini. Kita juga bisa mengaktifkan dan mematikan mode rapid charge di laptop ini, atau juga fitur always on yang ada di laptop ini, yang sehingga kalian bisa menentukan sendiri apakah USB yang kalian masukkan di sini akan mendukung fitur always on atau tidak. Jadi fitur always on itu bisa dihidupkan ataupun dimatikan. Jadi ketika kalian membutuhkan sebuah power bank, kalian bisa hidupkan fitur always on ini. Selain itu juga ada fitur flip to boot yang mana berfungsi untuk menggantikan tombol power, sehingga ketika kita membuka layar daripada laptop ini, laptop akan langsung hidup seperti kalian menekan tombol power. Jadi kalian bisa mengurangi tingkat intensitas kalian menggunakan tombol power ketika ingin menghidupkan laptop ini, sehingga laptop ini bisa dengan mudah dihidupkan tanpa menekan tombol power. Nah, fitur lainnya adalah Power Smart Setting, yang mana di Power Smart Setting yang ada di Lenovo Vantage ini kita bisa menentukan sendiri performa daripada laptop ini. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, Intelligent Cooling yang mampu menyeimbangkan antara performa laptop dengan kebutuhan kita dilihat dari aplikasi apa yang kita sedang jalankan. Yang kedua, ada Extreme Performance yang mana jika kalian membutuhkan performa yang lebih tinggi yang kalian inginkan di laptop ini, mungkin ketika kalian mau editing video maupun bermain game. Dan ada juga fitur atau pilihan baterai saving yang mana jika kalian ingin laptop kalian lebih hemat dalam menggunakan daya, yang mana mungkin kalian lupa saat membawa charger, sehingga kalian bisa setting laptop ini ke bagian atau ke menu battery saving, sehingga baterainya akan lebih awet dan bisa kalian gunakan lebih lama dari biasanya. Yang menjadi keunggulan lainnya daripada laptop ini adalah dari segi dapur pacunya, yang mana laptop ini sudah dipersenjatai prosesor terbaru dari Intel, yaitu Intel generasi 11 yang codename-nya adalah Tiger Lake,
yang lebih tepatnya Intel Core i7 1165G7 dengan maksimal TDP berada di 28 watt dengan fabrikasi 10 nanometer, base clock berada di 2,8 GHz dengan boost clocknya berada di 4,7 GHz. Jadi target atau sasaran daripada laptop ini tentunya adalah para profesional dan eksekutif muda, bukan para gamer. Dari segi VGA-nya di sini masih menggunakan VGA bawaan dari Intel, jadi Lenovo tidak menyamarkan VGA dedikatif pada laptop ini karena memang diperuntukkan untuk kalangan bisnis dan eksekutif. Jadi laptop ini hanya menggunakan VGA integrated dari Intel. Namun jangan salah, VGA dari Intel ini sudah sangat baik, yang mana seperti yang kalian ketahui ketika diluncurkannya prosesor generasi 11, Intel juga meluncurkan VGA integrated terbarunya yaitu Intel Iris Xe. Jadi ini sudah menggunakan Intel Iris Xe yang menggunakan 96 eksekusi unit, yang mana jika dibandingkan dengan Intel UHD grafik pada laptop generasi sebelumnya, perbedaannya cukup mencolok, yang mana kalau menggunakan Intel UHD grafik sebelumnya hanya menggunakan 32 eksekusi unit, sedangkan ini sudah menggunakan 96 eksekusi unit, yang mana bisa kita sandingkan dengan VGA discrete seperti GeForce Series FX. Sehingga kalau seandainya ingin digunakan untuk bermain game, saya rasa ini masih bisa digunakan menjalankan game meski harus kita bermimpi untuk bermain game dengan resolusi rata. Berikutnya dari sisi RAM, di sini Lenovo sudah sangat berbaik hati, sudah memberikan RAM dual channel DDR4 16 GB dengan kecepatan 3200 MHz, yang mana tentunya ini sangat-sangat cukup bagi banyak kalangan yang tentunya tidak membutuhkan RAM berat untuk bagi kalangan seperti profesional ataupun eksekutif muda. Namun yang sangat disayangkan di sini adalah tidak adanya slot RAM tambahan, sehingga RAM ini hanya bisa berjalan di 16 GB dual channel. Tidak ada opsi untuk meningkatkan RAM-nya. Namun setidaknya RAM-nya sudah berjalan di dual channel, sehingga performanya sudah maksimum untuk prosesor Tiger Lake yang ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dari segi upgradable ini sangat-sangat sedikit, malah saya sampai bilang ini tidak ada. Karena apa? Yang pertama, dari sisi penyimpanan dia sudah menyediakan SSD NVMe 512 GB dengan kecepatan yang cukup bagus. Namun sayangnya tidak ada slot SSD tambahan ataupun SSD SATA. Jika seandainya kalian membutuhkan penyimpanan yang lebih besar, saya sarankan bisa menggunakan hard disk eksternal saja. Namun jika kita ingin menggunakan atau upgrade bagian penyimpanannya, tentunya masih bisa jika kalian mau merelakan SSD bawaannya yang sebesar 512 GB tersebut dicabut dan kalian ganti dengan SSD baru yang mungkin kapasitasnya 1 TB. Namun saya lebih tetap sarankan kalian untuk upgrade dengan cara membeli penyimpanan eksternal. Para eksekutif muda ataupun profesional yang ingin membeli laptop yang langsung sekali pakai dan performanya sudah maksimal, ya, ini adalah pilihan yang sangat tepat. Yang paling banyak ditunggu oleh banyak orang biasanya adalah bagian uji performanya. Jadi saya juga cukup penasaran dengan performa dari sebuah laptop yang sudah dipersenjatai dengan Intel generasi 11, karena kebetulan ini adalah laptop pertama yang saya review yang sudah menggunakan Intel generasi 11, dan langsung saya mendapatkan laptop dengan prosesor Intel Core i7 generasi 11. Biasanya saya hanya menggunakan dua pengujian, yang mana pengujian tersebut menggunakan pengujian dua kondisi. Yang pertama menggunakan kondisi laptop di charge dengan mode best performance, yang kedua laptop tidak di charge dan kondisinya adalah tetap best performance. Namun di sini saya menambahkan satu metode lagi.
karena kebetulan laptop ini adalah sebuah laptop convertible yang bisa dijadikan tablet. Jadi saya tambahkan satu pengujian lagi, yaitu pengujian laptop ini dengan mode tablet dengan settingan extreme performance juga sama, namun laptop juga tetap di charge. Untuk pengujian pertama yang seperti saya bilang adalah laptop dalam di charge dan mode extreme performance, dan dites loop Cinebench R15 sebanyak 5 kali. Di sini saya mendapatkan skor rata-rata berada di angka 695 CB dengan skor tertinggi yaitu 717 CB berada di loop ketiga, dan skor terendah yaitu 663 CB berada di loop kelima. Jadi ini saya rasa lumayan baik bagi prosesor TDP 28 watt. Dan ketika saya gunakan pengujian berikutnya yang mana masih menggunakan mode laptop extreme performance namun tidak dalam kondisi di charge, di sini saya mendapatkan skor rata-rata di 653 CB dengan skor tertinggi berada di loop ketiga sebesar 678 CB, dan skor terendah kembali berada di loop terakhir yaitu dengan skor 632 CB. Saya rasa di sini bagusnya adalah hampir tidak ada perbedaan performance ketika kalian menggunakan laptop ini saat kondisi di charge maupun tidak di charge, karena penurunan performanya hanya berada di kisaran 4%. Namun hal yang cukup mencengangkan terjadi ketika saya merubah laptop ini pada mode tablet, yang mana saya loop Cinebench R15 sebanyak 5 kali juga dengan mode extreme performance dan laptopnya tetap di charge. Saya mendapatkan skor rata-rata yang sangat mencengangkan. Di sini hanya mendapatkan skor rata-rata sebesar 336 CB dengan skor tertinggi berada di loop kedua yaitu 345 CB, dan skor terendah berada di loop pertama yaitu 332 CB. Yang mana jika kita bandingkan dengan beberapa laptop lain yang menggunakan Intel Core i3, saya rasa ini adalah performa laptop yang sangat jauh penurunannya, hampir 50%, sehingga bisa saya katakan laptop ini ketika digunakan pada mode tablet akan memberikan performa yang jauh berbeda dengan laptop ini ketika digunakan pada mode laptop. Sehingga laptop ini saya sarankan lebih baik digunakan dalam mode laptop. Awalnya saya tidak menduga bahwa hal ini akan terjadi karena saya ketahui beberapa laptop convertible akan memberikan performa yang berbeda ketika laptop tersebut digunakan pada laptop pada mode tablet, dan itu ternyata terbukti sekarang ketika saya tes laptop ini dalam mode tablet menghasilkan performa yang cukup jauh, perbedaannya hampir 50% penurunannya dari performa ketika menggunakan mode laptop. Sehingga bagi saya sangat merekomendasikan laptop ini jika seandainya membutuhkan performa yang tinggi, gunakan laptop ini pada mode laptop saja, jangan menggunakan mode tablet. Kecuali jika mungkin aktivitas kerja kalian hanya sekedar searching, googling yang tidak membutuhkan performa tinggi, saya rasa tidak masalah jika menggunakan mode tablet. Dari apa yang terjadi, saya rasa ini diakibatkan oleh mode tabletnya tentunya, yang mana mode tablet ini ketika ditutup laptopnya dan layarnya diputar sejauh 360 derajat, secara tidak sengaja layar laptop ini akan menutup lubang intake yang ada di bawahnya, sehingga dari sisi pendinginan kipas daripada laptop ini tidak berjalan semaksimal mungkin seperti pada mode laptop, sehingga laptop tersebut memberikan performa yang rendah demi menghindari overheat yang terjadi pada prosesor tersebut. Bagaimana dengan pengujian game? Karena laptop ini tidak diperuntukkan untuk segmen gaming, jadi saya tidak berkenan untuk mencoba beberapa game di sini. Namun jika seandainya para user ingin mencoba laptop ini dengan bermain game, saya rasa ini masih kuat. Karena apa? Karena laptop ini sudah mendukung extreme performance yang mana bisa memaksimalkan prosesor Intel Core i7 4 core 8 thread-nya, dan adanya Intel Iris Xe yang memang sudah
jauh performanya dengan Intel HD grafik, sehingga saya rasa bisa mendukung kalian dalam bermain game, meski game tersebut harus tanpa kiri dan game tersebut mungkin hanya bisa game-game ringan ataupun game kelas e-sport. Saya harapkan untuk tidak mencoba laptop ini dalam hal bermain game AAA. Dari segi kesimpulan, yang bisa saya simpulkan dari laptop ini adalah laptop ini sangat worth it bagi kalangan profesional atau eksekutif muda yang memang mobilitasnya tinggi dan sering berpergian keluar rumah dan jauh dalam hal pemakaian yang menggunakan adapter atau charger. Jadi laptop ini sangat-sangat mumpuni jika seandainya dibawa oleh para user yang memang mobilitasnya tinggi. Selain itu juga fitur-fitur laptop ini sangat-sangat premium. Jadi bagi kalian yang memang ingin membeli sebuah tablet tapi juga ingin membeli sebuah laptop, ini adalah solusinya, yang mana bisa digunakan dalam bentuk tablet ataupun digunakan dalam bentuk laptop. Selain itu juga fitur-fitur lain juga sangat banyak. Ada infrared kamera yang sudah mendukung Windows Hello, ada fingerprint untuk keamanan lebih. Habis itu juga keyboardnya yang sangat nyaman, yang sangat nyaman daripada brand-brand lainnya. Habis itu ada stylus pen yang bisa digunakan untuk menggambar sketsa mungkin yang dibutuhkan oleh para arsitektur. Habis itu juga adanya speaker stereo yang sudah menembak ke arah atas, yang tentunya kualitas suaranya tidak akan berubah ketika ditempatkan di permukaan, baik itu permukaan yang sulit maupun yang tidak sulit. Selain itu dari segi desainnya sangat elegan, dan di bawah covernya juga sudah dilapisi aluminium. Setelah itu software-softwarenya juga sangat menarik, yang mana ada software Lenovo Vintage untuk mengecek berbagai keadaan hardwarenya, baik itu RAM, penyimpanan, prosesor, status garansi. Ada di sana juga kita bisa setting tentang performanya, baik itu extreme performance, intelligent cooling, atau battery saving. Ada juga fitur USB always on untuk mengisi daya tablet maupun smartphone kalian. Ada juga fitur flip to boot yang bisa mempermudah kalian dalam menghidupkan atau menyalakan laptop ini tanpa menekan tombol power. Habis itu juga ada fitur stylus pen yang ada Lenovo pen settingnya, sehingga kalian bisa mengatur penggunaan stylus pennya. Dan segudang fitur tersebut dilengkapi dengan paket penjualan yang sudah menyediakan tas eksklusif dari Lenovo, Windows 10 original, Windows Office, Microsoft Office Home and Student 2019 senilai 1,8 juta, dan ada garansi ADP Accidental Damage Protection selama 2 tahun, sehingga menambah kenyamanan para user dalam menggunakan laptop ini. Tentunya laptop ini tidak tepat bagi para gamer, tapi sangat tepat bagi para user muda ataupun para profesional yang membutuhkan laptop 2-in-1 seperti ini. Dan menurut saya dengan harga 14.900.000 dan segudang fitur dan paket pembelian yang sudah disematkan oleh Lenovo, laptop ini sekali lagi sangat worth it bagi para user kelas profesional maupun eksekutif muda. Mungkin sekian review saya tentang laptop ini, salah satu laptop premium yang pernah saya review, dan laptop Tiger Lake pertama yang saya review. Dan like saja jika seandainya suka dengan video ini, dislike aja seandainya jika kalian tidak suka dengan laptop ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun salah yang saya sampaikan tentang review laptop ini, silahkan komen saja di kolom komentar. Bagikan video ini ke rekan-rekan kalian atau keluarga kalian yang membutuhkan informasi tentang laptop ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye.